kegiatan pembelajaran yang kita lakukan ke kelas itu nilai pahala di mata Allah SWT. Dan kalau kita belajar kan kita ini mempelajari ilmunya Allah, semoga Allah berkehendak sehingga ilmu yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita. Kenapa kita harus menyapa teman dengan ramah tadi? Kenapa kalian harus menyapa teman dengan ramah? Karena sesama manusia. Ada lagi? Karena ciptaan Allah. Apa lagi? Terus tadi menolong teman yang berbeda agama atau suku, pernah? Pernah. Kenapa harus menolong teman yang berbeda agama atau berbeda suku? Kenapa? Karena sesama teman. Kan ada juga nih teman yang sama agama. Kenapa sih kita harus menolong teman yang berbeda agama atau berbeda suku? Kenapa kita harus menolong teman yang beragama Kristen atau Katolik? Kenapa kita harus menolong teman yang orang Bugis, tapi kita menolong teman orang Jawa, orang Dayak? Kenapa? Karena saling menghargai. Tepuk tangan dulu buat kita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai antar umat Islam. Indahnya saling menghargai antar umat beragama. Jadi bukan umat Islam saja, tapi umat beragama. Ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pentingnya menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan. Yang kedua, menyebutkan contoh perilaku menghormati teman yang berbeda agama. Yang ketiga, menunjukkan sikap saling menghargai dalam interaksi sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan tindakan nyata toleransi dalam lingkungan kelas dan rumah. Sudah mengerti? Sudah. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan menyaksikan video tentang saling tolong-menolong umat manusia. Coba kita nonton. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan untuk mendukung Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman.
Masih Umaira. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah tadi main gamenya. Sekarang kita mau bentuk kelompok. Kita bikin kelompoknya 4 kelompok saja ya. Jadi kita menghitung dari sini sampai 4 ya. Mulai dari Umaira kan? Sulaima, oke. Sulaima 1, 2, 3, 4. Oke, jadi yang 1 ke 1, yang 2 ke 2, yang 3 ke 3, dan 4 ke 4. Oke, sekarang bentuk kelompok berdiri. Oke, sekarang kita sudah belajar dalam bentuk kelompok. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas, kita simak dulu cerita toleransi Rasulullah SAW. Jadi sambil dilihat dan juga didengarkan ibu membaca. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling perhatian terhadap keadaan pengemis tua Yahudi yang tinggal di salah satu sudut pasar di Madinah. Nah, setiap hari beliau datang untuk menyuapi pengemis tersebut. Selain usia yang sudah tua, ia juga tidak bisa melihat atau disebut dengan tunanetra, buta matanya ya. Kemudian setiap Nabi Muhammad SAW datang menyuapi, pengemis Yahudi itu selalu memanggil-manggil Muhammad sebagai orang yang jahat dan harus dijauhi. Saat itu pengemis Yahudi mendapatkan kabar bahwa tangan yang selama ini menyuapinya telah tiada, yaitu tangan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kita bisa mengambil keteladanan atau meneladani sikap Rasulullah ya. Walaupun beliau adalah seorang rasul, tapi beliau tetap suka menolong orang yang kesulitan. Contohnya tadi siapa yang Rasulullah tolong? Orang Yahudi yang kelaparan ya, yang sudah tua. Jadi bagaimana cara Rasulullah menolongnya? Ya, dia memberi makan dengan cara menyuap. Nah, anak-anak, saatnya kalian belajar dalam bentuk kelompok. Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan bekerja sama ya. Irwansyah bekerja sama dengan temannya. Jangan lupa ditulis nama kelompok sama kelas. Nama kelompok dan kelas. Oke, perhatikan dulu depan sini. Bu, sudah dilihat nggak soalnya? Lihat dari soalnya. Coba perhatikan dulu depan. Ibu menjelaskan. Semua sudah terima lembar kerjanya. Jangan lupa tulis nama kelompok sama kelas. Kemudian bisa mengerjakan lembar kerjanya itu bisa mencari sumber-sumbernya dari buku paket maupun dari internet. Jadi boleh gunakan HP-nya. Ada juga yang mau cari buku paket. Ibu kasih waktu 7 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Silakan bekerja sama.
perhatikan pada saat nanti ibu klik start, bebek nomor berapa yang duluan sampai ke garis finish, maka dialah yang akan tampil pertama. Kalau yang sampainya urutan kedua berarti tampil nomor 2. Dia sampai finish urutan ketiga tampil nomor 3 dan seterusnya. Dimengerti? Oke, mari kita saksikan bersama. Tasamuh atau artinya saling menghormati, menghargai dan menerima perbedaan. 2. Mengapa toleransi penting dalam kehidupan bermasyarakat? Mewujudkan keamanan, kehormatan. Apa batasan toleransi dalam Islam yang tidak boleh dilanggar? Tidak mencampur adukan akidah dan ibadah. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi atau sudah benar? Beri dia tepuk keren. Tepuk keren. 1 jempol, 2 jempol. Keren. Oke, duduk. Oke, Nana, jadi tadi sudah belajar kelompoknya, presentasinya sudah. Jadi kalian sudah paham atau belum tentang toleransi antar umat beragama? Sudah. Apa artinya toleransi tadi? Saling menghargai, saling menghormati, saling menolong. Nah, apakah toleransi antar umat beragama itu penting? Penting. Kenapa harus ada toleransi antar umat beragama? Agar mewujudkan keamanan, ya, tidak terjadi perkelahian, ya. Kemudian kalau misalnya kita tidak mau menolong orang lain, kira-kira apa yang dirasakan orang lain? Dia akan merasa kesulitan, ya, merasa sedih. Jadi hidup itu harus saling tolong menolong. Nah, ibu tanya lagi, apa yang harus kita lakukan kepada teman kita yang berbeda agama dengan kita? Apa yang kita lakukan? Apa kita memusuhinya? Tidak. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Kita menghargainya, kita mengajak dia berteman, kita menghormati ibadahnya, ya. Kemudian bagaimana dengan tetangga yang bukan satu suku dengan kita? Misalnya orang Bugis bertetangga sama orang Timur, apakah kita harus memusuhinya? Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Membantu. Kita saling membantu, saling menyapa, saling menghargai. Ya, jangan bilang ini bukan orang Bugis, tidak usah kita bagi makanan kita, jangan, saling tolong-menolong, ya. Oke, baiklah, karena sudah selesai, semua juga sudah mengerti. Ibu akan menyampaikan bahwa minggu depan itu kita masih tetap belajar tentang indahnya toleransi antar umat beragama. Jadi nanti ibu kasih tugas, ya, kalian itu membuat beberapa contoh, ya, 5 contoh lah di buku tugas, ya, 5 contoh. Nanti kalian tulis kegiatan kalian sehari-hari di rumah yang mencerminkan toleransi antar umat beragama, ya, atau antar sesama suku. Mengerti atau tidak? Halo. Hai. Halo. Oke,
sekarang masing-masing kelompok bisa menempelkan hasil kerjanya di depan. Nih, apa ini gambar tim? Mana tiga ini lipat adanya. Ayo. Kita sudah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dan alhamdulillah anak-anak itu semua sudah paham. Dan sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah.